Baik, selamat malam teman-teman semua. Ketemu lagi di kuliah manajemen operasi. Hari ini kita masuk ke materi yang melanjutkan dari materi sebelumnya, yaitu masih di pengendalian persediaan atau inventory control ya. Nah, untuk pendekatan dari inventory control materi hari ini, kita akan menggunakan perhitungan dengan mengacu kepada safety stock, lead time, dan reorder point. Jadi untuk pengelolaan persediaan ini, kita menggunakan safety stock, yaitu jumlah persediaan yang harus ada di gudang untuk mengantisipasi kenaikan jumlah permintaan ya. Jadi di sini manajemen persediaannya adalah menentukan berapa jumlah yang harus ada di gudang supaya kalau misalnya ada kenaikan jumlah permintaan, barang yang akan diproduksinya tetap ada ya di gudang. Jadi tidak ada keterlambatan pesanan. Nah, safety stock ini rumusnya adalah pemakaian maksimum dikurangi pemakaian rata-rata. Kemudian ada juga yang namanya lead time. Lead time itu adalah jangka waktu mulai dilakukannya pemesanan sampai barang yang dipesan datang. Nah, kemudian reorder point itu adalah titik yang menunjukkan di jumlah persediaan berapa perusahaan tersebut harus melakukan pemesanan kembali ya. Jadi reorder point ini rumusnya adalah safety stock ditambah pemakaian rata-rata dikali lead time. Oke, kalau masih teori biasanya memang masih agak-agak ini ya, belum ada gambaran. Nah, ini kalau digambarkan ya, pola jalannya persediaan menggunakan safety stock, reorder point, dan lead time itu seperti ini. Jadi misalnya, perusahaan itu punya safety stock itu tingginya segini ya, sekian unit misalnya ya, ini batasnya. Nah, reorder point itu di sini nanti dihitung menggunakan rumus di unit berapa yang tersedia di gudang di mana dia harus pesan lagi karena ada lead time. Lead time itu waktu tunggu pada saat mulai pesan sampai barang datang. Ya wajarnya ya kalau misalnya kita memesan barang, apalagi dalam jumlah besar dan apalagi dalam jenis barang tertentu, itu kan biasanya butuh waktu dari mulai pesan sampai barangnya datang ke kita. Nah, itu disebut lead time. Nah, selama kita menunggu waktu itu, lead time itu, otomatis kan produksi tetap berjalan dan akan mengambil dari bahan-bahan yang kita sudah punya. Nah, untuk mengantisipasi safety stock ini tidak terganggu, makanya mesannya itu bukan di titik jumlah unit safety stock ya, tapi di titik reorder point. Nah, ini ya. Nah, kita nanti langsung ke contoh soal aja supaya lebih jelas. Ini contoh ya. Berdasarkan data tahun lalu, jumlah pemakaian bahan baku tiap bulan itu sebagai berikut ya. Ini mulai data dari Januari sampai Desember. Bisa dilihat di sini ya, Januari 500 unit, Februari 400 unit, Maret 450 unit, dan seterusnya sampai Desember yang paling tinggi ini pemesanannya 700 unit. Nah, jika diketahui lamanya waktu pesanan adalah setengah bulan, berarti ini lead time-nya ya. Tentukan safety stock dan reorder point. Nah, cara mencarinya mudah ya. Pertama, masukkan dulu ke rumus. Buat dulu rata-ratanya. Rata-rata pemakaian bahan per bulan berarti semua pesanan tadi ya yang setiap bulan itu dari Januari sampai Desember diakumulasi total 6.000 unit dibagi 12 bulan. Sehingga dihasilkan per bulan itu adalah 500 unit bahan ya yang digunakan untuk produksi. Nah, kemudian safety stock-nya berdasarkan rumus adalah pemakaian maksimum dikurangi pemakaian rata-rata. Tadi di soal yang paling tinggi adalah 700 di bulan Desember, dikurangi pemakaian rata-rata yaitu 500 unit. Ya, berarti safety stock-nya 200 unit. Artinya barang di gudang harus ada minimal 200 unit. Jadi jangan sampai kurang dari 200 unit. Itu safety stock. Nah, sekarang berapa reorder point-nya? Di unit keberapa perusahaan harus melakukan pemesanan kembali? Nah, masukkan ke rumus reorder point, yaitu rumusnya reorder point sama dengan safety stock ditambah pemakaian rata-rata dikali lead time, yaitu 200 unit dari sini ditambah 500 unit pemakaian rata-ratanya dikali setengah bulan. Kan tadi 0,5 ya, 0,5 bulan, 2 minggu.
setengah bulan. Jadi di sini lead time-nya dalam bulan ya satuannya ya. Sehingga dihasilkan reorder poinnya 450 unit. Artinya pada saat persediaan di gudang itu 450 unit, disitulah titik perusahaan harus mulai melakukan order lagi, gitu ya. Karena butuh waktu 2 minggu hingga barangnya datang. Nah, selama waktu 2 minggu itu, dari 450 unit ini kan akan digunakan ya, sehingga dia akan pada saat barangnya datang pas pada saat di titik safety stocknya 200 unit. Nah, begitulah logikanya ya. Jadi sebetulnya metode ini sangat mudah ya untuk Anda kalau misalnya mau mengambil skripsi, selama datanya semua ada, tinggal dimasukkan ke rumus, selesai skripsi Anda ya. Nah, kemudian metode yang kedua adalah quantity discount model. Nah, di minggu lalu saya sudah menjelaskan ya tentang menghitung economic order quantity ya, jumlah order yang ekonomis ya. Mungkin teman-teman juga masih ingat. Kalau nggak ingat silahkan cek lagi di YouTube saya, ada cara menghitungnya. Nah, ini sekedar mengingatkan kembali di economic order quantity itu ada biaya kan, holding cost, ordering cost, dan purchase cost. Nah, kalau di minggu kemarin ya di pertemuan sebelumnya itu tidak ada potongan diskon terkait berapapun yang akan dibeli. Kalau di sekarang itu adalah ada model quantity discount. Jadi sewajarnya, biasanya kan kita kalau misalnya beli ini ya dari pedagang dalam jumlah besar itu biasanya kan ada jumlah tertentu yang bisa dapat diskon, harganya tuh lebih murah kalau belinya sekian banyak gitu ya. Makin banyak belinya, makin murah harganya. Biasanya kan begitu ya, sewajarnya di dalam dunia bisnis. Nah, ini menggunakan metode tersebut. Jadi ada potongan kuantitas kalau harganya akan lebih murah kalau kuantiti yang kita pesannya lebih banyak. Nah, ya. Sekedar mengingatkan kembali untuk menghitung total biayanya adalah total cost TC sama dengan demand kali S ya, ordering cost dibagi EOQ ya, EOQ itu bisa Q 0 juga ya, ditambah holding cost dikali EOQ dibagi 2 ditambah demand kali price. Nah, ini sekedar merefresh kembali bagi yang lupa minggu kemarin. Nah sebelum kita masuk ke contoh, langkah-langkahnya adalah pertama, hitung EOQ di harga terendah. Ya. Kalau visible, berarti oke, tidak perlu melanjutkan perhitungan. Nah, tapi kalau EOQ-nya tidak visible, maka dicoba terus sampai di harga yang visible. Ya. Mungkin agak membingungkan juga ya kalau secara teori. Makanya kita langsung ke praktik perhitungannya. Contoh ya, quantity discount model. Sebuah perusahaan roti membeli bahan baku dari supplier yang memberikan potongan kuantitas ya, diskon. Di mana permintaan per tahunannya itu 100.000 unit. Holding cost per unit 20% per dolar per tahun. Kemudian ordering cost $35 per order. Adapun harga yang ditawarkan supplier adalah sebagai berikut. Kalau Anda belinya kurang dari 2.000 unit, harganya 2,2. Kalau Anda belinya antara 2.000 sampai 3.999 unit, harganya $2 pas. Kalau Anda belinya 4.000 unit sampai 7.999 unit, harganya lebih murah lagi, 1,8. Kalau lebih dari 7.999, Anda akan dapat harganya 1,7, jadi ada potongan. Nah, pertanyaannya pasti tentukan biaya total dengan meminimalkan biaya persediaan. Nah, ya. Tinggal dimasukkan ke rumus. Ya, rumusnya yang minggu kemarin itu ya. EOQ ya kan dicari melalui rumus akar 2 DS per H. Ingat ya. Akar 2 DS per H. Akar 2 kali demand-nya kan tadi 100.000. Ya, ordering cost-nya $35. Dibagi 20% kali 1,7. Nah, kenapa ini cobain 1,7? Kita mulai dari yang harga terendah dulu yang ini, 1,7 ya. Jadi kita ini sebetulnya untuk model quantity discount itu kita akan trial error mulai dari harga yang paling murah. Pasti Anda kalau mau beli pilih harga yang paling murah dulu kan.
Nah, ini kan I kali P kan rumusnya ya. I-nya 20%, P-nya price-nya yang 1,7 yang rendah. Kemudian hasilnya adalah 4.537 unit EOQ-nya, Economic Order Quantity-nya. Nah, sekarang kita cek, bisa nggak kita beli barang 4.537 dengan harga 1,7? Kita cek di table. Harga 1,7, belinya 4.000 sekian, nggak bisa ya? Nah, berarti tidak visible. Kalau tidak visible, lanjut ke harga termurah berikutnya, yaitu 1,8. Masuk lagi ke rumus EOQ. Ya. EOQ sama dengan akar 2 DS per H. Akar 2 kali 100.000 dikali $35 dibagi 20% dikali harga termurah berikutnya, yaitu 1,8. Dihasilkan 4.409 unit ya EOQ. Coba kita lihat 4.400 masuk nggak ke 1,8? Masuk ya. 4.400 masuk di harga 1,8. Otomatis visible ya. Kebetulan kalau contoh soal mah memang dibuat sederhana ya. Tapi kalau di soal ujian belum tentu, bisa jadi Anda coba lagi harga terendah berikutnya, coba lagi terus sampai visible baru Anda berhenti. Nah, pada saat sudah visible berarti harga yang dipakai adalah harga 1,8. Masukkan ke rumus total cost ya. Total cost rumusnya DS per EOQ. EOQ-nya yang pilih yang visible ini ya. EOQ atau Q 0 ya. Ditambah H ya, berarti 20% dikali 1,8 PI kali P. P-nya yang ini yang 1,8 price-nya dikali EOQ dibagi 2 ditambah 100.000 demand-nya kali price. Price-nya yang 1,8 juga gitu ya. Jadi total cost yang harus dikeluarkan oleh perusahaan untuk membeli sejumlah 4.409 yang merupakan jumlah paling ekonomis untuk diorder adalah $181.587. Ya, gitu mudah ya. Kemudian kita masuk ke metode berikutnya ya. Jadi hari ini 3 metode ya. Metode berikutnya terkait persediaan adalah metode ABC. Nah, ABC ini sebetulnya mengklasifikasikan item dari gudang yang ada di perusahaan. Jadi biasanya perusahaan itu punya banyak sekali item yang disimpan, ya. Nah, item-item tersebut bisa diklasifikasikan ke dalam kelompok yang disebut ABC supaya gampang dikontrol, ya. Nah, ABC itu adalah pertama yang A ya. Yang A itu adalah item yang mahal harganya tapi jumlahnya sedikit. Ya. Jadi harganya itu bisa mencapai 75% dari total, tapi jumlahnya cuma ya 15 sampai 20%, ya. Yang B itu nilainya sedang ya, moderate ya, 25 sampai 50% dan jumlahnya juga sedang 20 sampai 25%. Sementara kalau yang C itu adalah item barang yang nilainya rendah, ya nilainya tuh ya murah lah, cuma 10 sampai 15% dari total, tapi jumlahnya banyak 60%. Nah, misalnya apa nih? Paku, mur ya biasanya yang murah-murah tapi banyak gitu ya. Nah, jadi untuk metode ABC ini kita hanya mengklasifikasikan inventory. Bahkan mahasiswa saya pun pernah mengambil skripsi cuman ini aja gitu ya. Dia cuma datang ke perusahaan, mendata inventory, terus dia klasifikasikan dan lulus gitu ya. Cepet gitu skripsinya. Nah, caranya gimana? Pertama, list dulu partnya. Part itu bukan nomor ya. Ini saya kasih kode angka maksudnya ya. Ini mungkin nomor 1 mur, nomor 2 baut, nomor 3 lempeng baja, nomor 4 apa gitu ya. Nah, ini untuk latihan soal aja. Nama partnya saya beri nomor aja. Ceritanya si perusahaan itu punya part 1 sampai 10 ya. Dengan harga begini ya. Part 1 harganya $60, part 2 harganya $350. Part 1 harganya $60, jumlah penggunanya 90 unit. Part 2 $350, jumlahnya 40 ya dan seterusnya.
Nanti sama Anda ini di total ya. Ini kalau di kelas biasanya saya akan langsung latihan ya dengan Anda semua di kelas biasanya. Nah, langkah pertama ya, ini total value biasanya kosong nih ya. Jadi nanti Anda akan cari. Total value ini gampang ya, tinggal dikalikan saja antara unit cost dengan annual usage ya. Jadi $60 kali 90 item. Hasilnya 5.400 ya. 350 kali 40 hasilnya 14.000 dan seterusnya. Kalau pakai Excel gampang ya, tinggal di drag aja. Jangan lupa di total ya, karena nanti kita akan buat persen. Nah, setelah Anda selesai ini dengan tabel yang ini, yang pertama, Anda masuk ke tabel yang kedua nih, yang kanan. Mulai dengan mengurutkan dari part yang total value-nya paling besar, paling mahal. Nah, di sini kan yang paling mahal pertama yang 30.000 ini kan taruh di nomor 1. Kemudian yang mahal berikutnya 16.000, taruh di nomor yang kedua. Jangan lupa nama partnya ditulis. 30.600 itu part nomor 9, tulis di sini 9. 16.000 part nomor 8, tulis di sini 8. Kemudian yang mahal berikutnya 14.000 part nomor 2, tulis di sini. Dan seterusnya sampai part terendah, part yang paling murah. Setelah diurutkan total value-nya, dibuat persentasenya. Persentase value dari mana? Dari sini aja, kan ini 30.000 ya. 30.600 dibagi total, ini totalnya jadi nanti harus dihitung, diisi ya, dikali 100%, simpan di sini ya, 35,9%. Sama ini juga, 16.000 dibagi total, dikali 100%, hasilnya 18,7. Dan seterusnya, sama ya, di drag ke bawah. Quantity pun sama. Kalau quantity ini melihatnya dari usage, dari sininya ya, dari annual usage-nya. Jadi tadi yang 30.600 kan 60 ya, usage-nya ya. Berarti 60 dibagi total dikali 100%, hasilnya segini. Nah, ya. Yang part 8 berarti 50 dibagi total dikali 100%, simpan di sini. Kalau Excel tinggal di drag ke bawah ya. Nah, setelah diisi, baru dihitung, dikumulatifkan. Ini kan dari nilainya dulu ya. 35,9 ditambah 18,7 ditambah 16,4, total udah 71%. Oke. Nah, ini bisa masuk ke klasifikasi A ya. Coba lihat dari ininya jumlahnya. 6 ditambah 5 11 tambah 4 15. 15%. Ya, udah sesuai ya dengan ini ya, dengan klasifikasi ini ya. Yang A itu kuantitasnya relatif rendah ya, sekitar 15-20%, dan jumlah item nilainya kurang lebih 75%. Ini sudah mendekati ya. Nah, kenapa Bu nggak sekalian sama ininya sekalian gitu ya? Nggak sama bawahnya. Ya kalau sama bawahnya nanti lebih ya. Batasannya kan kurang lebih 75%, ini 71 tambah 6 aja udah 77 ya. Kalau ditambah dengan part nomor 1. Sama ini juga kan. Kalau misalnya ini kan udah batasnya udah 15 tambah 9 jadi 20 lebih kan. Nah, makanya stop di sini, langsung klasifikasinya A di sini berhenti. Kemudian klasifikasi B akumulatifkan dari value dan jumlahnya juga ya. 6,3 ditambah 5,6 ditambah 4,6. Jumlahnya 16,5%. Oke, udah mulai mendekati ya. Ini dulu, hold dulu, lihat ke sebelahnya. 9 tambah 6 tambah 13, ini 28%. Oke, kita ngambil yang ini aja. Oke, berarti ini sudah memenuhi klasifikasi yang B. Oke, ya berarti part nomor 1, part nomor 4, part nomor 3 itu klasifikasi B. Ya. Kemudian yang C, nah ini yang C itu adalah yang banyak dan murah ya. Coba dihitung aja 4,2 ditambah 3,5 ditambah 2,8 tambah 2, total 12,5% ya value-nya. Jumlahnya 18 tambah 10 tambah 12 tambah 17, hasilnya 57%. Nah, berarti kesimpulan dari klasifikasi inventory perusahaan ini adalah part yang masuk ke klasifikasi A yang harus dijaga dengan ketat adalah part nomor 9, 8, dan 2 karena mahal, walaupun jumlahnya sedikit. Part yang klasifikasinya moderat atau B adalah part nomor 1, nomor 4, nomor 3. Ya, berarti disimpannya juga rada beda di mana gitu ya.
part yang C, part yang C mah murah ya, part nomor 6, part nomor 5, part nomor 10, part nomor 7 ya, nggak ada CCTV juga mungkin nggak apa-apa lah gitu lah. Nah itu contoh ya, ini contoh manajemen persediaan menggunakan sistem ABC. Begitu sederhana aja ya. Nah jadi untuk hari ini ya metode persediaan cukup 3 itu saja. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.